Selamat siang semuanya, saya Indi Vanesha dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia. Saya mengambil dari kumparan.com mengenai pendidikan Indonesia yang tidak merata yang masih menjadi masalah besar di Indonesia ini. Nah, di sini dijelaskan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada aksesibilitas terbatas. Jadi geografis Indonesia yang cukup luas dan beragam membuat daerah-daerah terpencil belum terjangkau oleh fasilitas pendidikan yang layak. Nah, dan juga infrastrukturnya yang buruk, mulai dari jalannya, listriknya, dan yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada kualitas pengajaran yang tidak konsisten. Meskipun adanya berbentuk secara bangunan, tapi kualitas pengajarannya yang sering rendah di daerah terpencil. Hal itu juga karena adanya kurang sarana dari buku, peralatan, atau bahan-bahan atau alat untuk mengajar yang masih kurang. Nah, lalu yang ketiga itu adanya ketimpangan ekonomi. Banyak anak dari keluarga miskin yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Walaupun biasanya ada program free school atau beasiswa, namun seringkali program ini tuh disalahgunakan. Program ini tuh kadang tidak tepat sasaran. Kadang artinya program ini tuh kadang suka tidak sampai ke tangan orang yang tepat, sering disalahgunakan. Selanjutnya, solusi atau penanggulangan yang tepat untuk ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada penyaluran bantuan tepat sasaran. Jadi maksudnya kita harus menekankan bahwa bantuan-bantuan seperti beasiswa, dana operasional, atau subsidi-subsidi lainnya harus benar-benar sampai di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang benar-benar berhak membutuhkan bantuan itu, tanpa adanya bocoran atau tanpa adanya penyalahgunaan. Lalu solusi yang kedua itu meningkatkan akses pendidikan. Jadi pendidikan itu harus bisa dijangkau oleh anak-anak, termasuk di daerah-daerah yang terpencil. Perlu dibangun lebih banyak sekolah agar mudah dijangkau, dan juga mendukung infrastruktur seperti jalan, listrik, jalanan, listrik, transportasi, dan internet. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, tidak hanya sekolah, tetapi juga harus memberikan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak yang berkaitan bekerja sama dengan guru untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, misalnya dengan adanya pelatihan dan memberi insentif, dan juga memberi dukungan-dukungan fasilitas seperti buku, alat belajar, dan teknologi yang harus disediakan agar proses belajar mengajar berjalan lancar. Lalu yang keempat, adanya evaluasi program. Jadi setiap program pendidikan yang sudah dijalankan perlu diawasi. Nah, pemerintah itu harus melihat bagaimana keberhasilan program tersebut. Apakah sudah terlaksanakan dengan baik atau belum, agar kedepannya pendidikan bisa jauh lebih efektif. Sekian dari saya mengenai permasalahan kesenjangan sosial ekonomi. Terima kasih.